Jadi hal yang semacam inilah yang membuat kita orang tua ini, para kiai, para ustadz, membuat acara peringatan Maulid Nabi ini supaya generasi muda ini ngerti ya, sosok Rasulullah itu seperti apa. Ini yang patut jadi teladan. Baik, sekarang kita gambarkan bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad. Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang amat berat terasa olehnya penderitaan kamu, yang amat menginginkan kamu itu dapat hidayah dari Allah, dan dia maha penyantun lagi maha penyayang. Itulah sosok Nabi Muhammad. Dia punya akhlak yang luar biasa. Kita lihat dalam ayat ini, dia orangnya penyantun, kemudian pengasih, lembut tutur katanya. Ini yang layak jadi idola kita, Bapak Ibu. Tidak idolanya para artis Korea itu idola sekarang anak-anak muda gitu. Kalau artis Korea datang, tahan mati berebut apanya tuh, tiketnya itu tahan mati. Coba lah, Masya Allah. Nah, Nabi mencontohkan kepada kita Bapak Ibu tutur kata yang lembut. Nah, ibu-ibu ya Bu ya, tutur kata yang lembut, apalagi dengan laki. Bayangkan Nabi Muhammad tuh manggil istrinya, ya Humairah, ya Humairah, duhai pipi yang kemerah-merahan. Jadi Aisyah itu memang cantik. Nah, disebutkan kayak tomat angkar. Bapak-bapak tahu tomat angkar, putih kemerah-merahan. Itu Pak. Aisyah istri Nabi dipanggil dia Humairah. Tuh gak macam mana ya. Ada orang tuh istrinya hitam kebiru-biruan, macam kena racun baik. Sudah hitam kebiru-biruan, cerewet pula. Sudah tuh pelit bin lokek pula, atau duitan pula. Nah, lengkap. Tapi bukan ibu di sini, bukan. Yang saya sebut ibu sana jauh tengah lautan. Ibu sini baik galau bayar. Baik galau. Nah, ada ibu-ibu sana bercakap dengan lakinya, dibentak-bentaknya lakinya, bentang-bentang lakinya sudah 60 tahun. Laki itu agak peka dikit. Dibentak-bentaknya laki, jangan. Ya Bu ya. Iya, masa ibu udah boleh ngomong keras-keras, kencang-kencang depan laki, kecuali kalau laki itu peka, boleh lah Ibu ya. Jadi ngomongnya agak kencang gitu kan, apalagi manggilnya jadi itu. Dan Bu masih ada? Kalau lah tidur sudah lah gitu. Nah, Nabi itu setiap keluar rumah Pak, saya baca dalam Sirah Nabawi, setiap dia keluar rumah, dia mengecup kening istrinya dulu. Nah, keluar rumah ngecup kening istri. Itu Pak. Ya, karena saya baca Pak dalam Sirah Nabawi itu, mengecup kening istri itu adalah sedekah suami kepada istri.
Lupa. Sedekah suami kepada istri. Tuh, saya semenjak baca buku tu rajinnya saya sedekah dengan bini saya. Sedekah lain tak ada, Pak. Udah ngecuk kening istri itulah. Tuh. Jadi Bu, Bu, besok pagi laki kita nak kerja kasih tahu, Pak, sudah minta sedekah. Ngecuk kening sekali baik depan pintu tu Bu. Jangan sampai 5 kali sarsur. Itu bukan sedekah, tu zakat tu. Iya. Masya Allah. Tu Pak. Ya. Luar biasa Nabi itu. Apalagi Khadijah tu. Masya Allah. Khadijah itu bagaimana Nabi tidak menangis ketika Khadijah meninggal, karena saking sayangnya dengan Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah tahu betul bagaimana sifat Nabi, bagaimana sayangnya Nabi kepada Khadijah. Bayangkan Khadijah setiap Nabi balik, itu diambilnya Rasulullah tangannya, disuruh baring di atas pangkuan Khadijah. Ya Rasulullah, baring di sini ya Rasul. Suruh baring di pangkuan Khadijah. Dikasih minyak wangi dada Nabi itu. Itu memang Khadijah itu senang pakai minyak wangi, Bu. Dan macam ibu gini itu, kalau ibu gini itu pakai minyak wangi, lewat depan Ustaz, deng Ustaz tuh pakai minyak wangi untuk orang lain. Kalau nak pergi kondangan, wangi. Ngantar anak sekolah, wangi. Pergi arisan, wangi. Balik ke rumah, bau minyak angin cap kapak. Masya Allah. Justru di depan suami itulah yang harus mesti wangi. Itu yang dicontohkan Khadijah. Ya kan? Ini kadang-kadang nak ngadap pejabat, jilbab baru, baju baru, rok baru. Balik ke rumah, baju daster 3 minggu dah ada bercuci. Nah koyak-koyak apa lagi? Kata orang dusun tu, sudahlah makin putang putus tu. Apa kata istrinya? Jangan nengok putangnya, yang penting isinya bung. Nah, Masya Allah. Lain dengan Khadijah. Makanya ketika Khadijah itu meninggal, lupa Nabi menangis. Khadijah itu meninggal, menangis, mengalir air mata Nabi, saking sayangnya dengan Khadijah. Cuma nangisnya dah geplak kencang dah, biasa-biasa nangisnya. Aduh, bapak-bapak zaman kini itu saat istrinya meninggal, kencangnya nangisnya. Begitu istrinya meninggal, kencangnya nangis dia sampai berguling-guling depan pintu tuan. Bingung kalau orang nengok dia, kenapa kencangnya nangis dia? Seminggu kemudian kawin pula bapak tu. Kalau begitu tadi air mata, tu ibu-ibu kan yang punya tu Pak, saya tidak. Masya Allah. Nabi menangis. Ada pula yang lebih hebat lagi. Bini tetangga meninggal, bapak tu yang kencang nangis. Padahal yang meninggal bini tetangga. Ditanya orang, Pak, kan bini tetangga tu yang meninggal, kenapa bapaknya kencang nangisnya? Apa kata dia? Dah, Yoena, bini yang cepat mati, bini aku sampai kini dah mati-mati. Nah, rupanya dah lama doakan bini supaya cepat
mati. Nah, itu Bu, pokoknya ibu-ibu, ya, sesayang-sayang awak dengan laki mati tidak sekubur, betul tidak? Makanya itu diajak ngaji, payu ngaji, ayo ke masjid. Nah, datang ikut sebagai bekal. Tidak diajak ngaji, tidak mau. Diajak majelis taklim, dia mau. Kadang-kadang majelis taklim itu sedih. Ustadz malah datanglah 5 orang jemaah. Pakai mic ngumumkannya, ibu-ibu yang di rumah cepatlah datang ke masjid. Ustadz itu lah datang. Datang pula 3 orang. Sampai nyanyi-nyanyi, ibu tuh manggil kawannya, ibu-ibu perhatian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Wah, ibu yang lagi di masjid nyanyi manggil kawannya yang di rumah. Ibu yang lagi malas-malas ngaji di rumah jawab, ibu-ibu saya tak ngaji karena saya lagi nyuci celana suami, semalam ngompol 2 kali. Ya Allah, diajak ngaji tidak mau, umur lah tuh. Diajak, Bu, ayo ikut pengajian yuk. Wah, tidak bisa saya, sibuk saya. Apa sibuknya, Bu? Nah, ngasuana. Ayah, oke, ngasuana. Ya kan? Anak sudah besar, diajak lagi, Bu. Anaknya kan sudah besar. Ayo kita ikut majelis taklim, biar rame musola kita. Wah, tidak bisa saya. Kenapa tidak bisa? Itu ngasuh cucu. Nah, cucu pula lagi. Kapan nak ke masjid dalam hidup kita? Kapan nak ke musola pengajian? Oke, anak sudah besar, cucu sudah besar. Diajak lagi, Bu. Kita ini sudah tua. Kapan lagi kita mau ke masjid? Anak sudah besar, cucu sudah besar. Ayo ke masjid, musola. Wah, tidak bisa saya, sibuk saya. Sibuk apa lagi, Bu? Itu nah datuknya ngasuh kakeknya pula lagi. La ilaha illallah. Sampai ajal datang menjemput, dah lagi ikut pengajian. Pas meninggal nak minta sholatkan jenazah ke masjid. Apalah kata malaikat, dia ini semasa hidup dan nak ke masjid, lah mati baru diantar ke masjid. Masya Allah. Itu bukan ibu sini, bukan. Ibu sana, jauh tengah lautan. Tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, makanya Bu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuat kalian lalai dari ibadah kepada Allah. Jangan, ibu-ibu, Pak, Pak, jangan sampai lalai. Atau orang kerja siang malam, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bekerja mencari duit. Masya Allah, dah ingat sholat, dah ingat ibadah. Ya, karena dia bersungguh-sungguh mencari duit tadi, dapat Pak. Duit dapat, rumah dapat, motor dapat, kebun dapat semua. Begitu dapat semua, bapak meninggal. Tuh, istrinya bagaimana? Istrinya kawin lagi. Kasihan dulu. Bapak tuh sudah terbenam dalam tanah, istri kawin lagi. Motor yang dibeli tadi, laki barunya yang pakai, babonceng-boncengan, dia betul, peluk-pelukan, dia.
Wah, suaminya sudah terbenam dalam tanah. Pas bergonceng itu lewat pula dekat kuburan bapak yang meninggal tadi. Masya Allah. Ibu istrinya duduk di belakang, pegang pinggang suami baru juga. Suami baru itu nanya pula, "Mama, mana kuburan mantan suami mama dulu?" Karena mamanya pegang pinggang dari belakang, pakai kaki pula nunjuknya ke Tuhan katanya. Pakai kaki Pak nunjuknya Pak. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh lalai, apalagi umur semakin tua. Paling tidak adalah amalan-amalan kita tiap hari baca Al-Quran. Sebaris jadilah. Syukur-syukur bisa baca selembar Al-Quran. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mencintai Nabi Muhammad, kita mencontoh Nabi Muhammad, karakter kehidupannya mencontoh Nabi Muhammad. Tuh. Ya. Udah jam berapa tuh, Bu? 10 ya? Cukup lah ya? Sudah cukup? Yang mana jawab cukup tadi? Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jam 9:30 ya, saya rasa sudah cukup. Ya, tidak perlu ditambah. Katanya cukup, Bapak. Ya, ada masalah. Ya, ikan seluang, ikan mujair. Ya. Ikan mujair, ikan seluang. Kalau sudah cair, aku pun pulang.